konstruktivisme menjadi salah satu kompetensi perlu eh, yang perlu dimiliki oleh calon pendidik. Dalam video kali ini saya akan membahas 3 model pembelajaran yang lahir dari filosofi konstruktivisme, yaitu discovery learning, inquiry learning, and blended learning. Selain itu, saya akan menyampaikan analisis dan refleksi mengenai penerapan model-model tersebut dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran berbahasa Inggris. Sebelum membahas model-model pembelajaran tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami latar belakang munculnya filosofi konstruktivisme. Pada abad ke-21, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi, kemudian akses informasi dan kebutuhan akan keterampilan berpikir tingkat tinggi menuntut adanya perubahan dalam cara mengajar dan belajar. Jadi pada masa lalu, pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Saat ini pembelajaran diarahkan menjadi student-centered learning atau berpusat pada peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak lagi dipandang sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan sebagai individu yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan filosofi konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman, interaksi sosial, dan proses refleksi individu. Dengan kata lain, belajar bukan sekedar menghafal informasi, tetapi merupakan proses membangun pemahaman berdasarkan pengalaman yang dialami. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi, bertanya, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Dari filosofi inilah lahir berbagai model pembelajaran inovatif, termasuk discovery learning, inquiry learning, and blended learning. Oke, model pertama yang akan dibahas itu discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menekankan proses penemuan konsep oleh peserta didik. Dalam model ini, guru tidak langsung memberikan jawaban atau penjelasan lengkap, tetapi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan konsep tersebut melalui kegiatan pengalaman dan eksplorasi. Model ini dikembangkan oleh Jerome Bruner, seorang tokoh pendidikan yang berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila peserta didik terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Terdapat 6 tahapan dalam discovery learning, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, and generalization. Misalnya dalam bahasa Inggris mengenai adjektif atau kata sifat, guru dapat memberikan beberapa contoh teks deskriptif. Peserta kemudian diminta mengamati teks tersebut dan menemukan pola penggunaan kata sifat secara mandiri. Setelah itu, mereka mendiskusikan hasil temuan mereka sebelum guru memberikan penjelasan lebih lanjut. Keunggulan discovery learning adalah mampu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan melatih kemandirian belajar. Selain itu, peserta didik cenderung lebih mudah mengingat materi karena mereka terlibat langsung dalam proses penemuannya. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Discovery learning memerlukan waktu yang cukup lama dan kadang sulit diterapkan apabila peserta didik belum terbiasa secara mandiri. Oleh karena itu, guru perlu memberikan bimbingan yang cukup agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif. Oke, selanjutnya adalah inquiry learning. Jika discovery learning berfokus pada penemuan konsep, maka inquiry learning lebih menekankan proses penyelidikan terhadap suatu masalah. Dalam model ini, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan. Peserta didik berperan layaknya seorang peneliti yang berusaha menemukan jawaban atas suatu masalah melalui proses belajar sistematis. Inquiry learning memiliki 3 jenis, yaitu inquiry tekstural, inquiry terbimbing, dan inquiry bebas. Pada inquiry terstruktur, guru memberikan masalah dan prosedur yang harus diikuti peserta didik. Pada inquiry terbimbing, guru memberikan arahan, tetapi peserta memiliki
kebebasan yang lebih besar dalam proses penyelidikan. Sedangkan pada injuri bebas, peserta didik diberikan keleluasaan untuk menentukan masalah, metode, dan solusi yang akan digunakan. Keunggulan inquiry learning adalah kemampuannya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan menganalisis informasi secara logis. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru dapat meminta peserta didik untuk mengidentifikasi kesalahan penggunaan tenses dalam sebuah tulisan. Peserta didik dapat kemudian menganalisis penyebab kesalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Melalui kegiatan seperti ini, peserta didik tidak hanya memahami aturan tata bahasa, tetapi juga belajar bagaimana menemukan cara dan memperbaiki kesalahan secara mandiri. Slide yang ketiga adalah blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia memperoleh informasi, sehingga dunia pendidikan juga perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Blended learning hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan keunggulan pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring. Dalam model ini, peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja melalui platform digital seperti Google Classroom, Moodle, atau Learning Management System lainnya. Beberapa strategi yang umum digunakan dalam blended learning antara lain penggunaan LMS, diskusi daring, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi visual, virtual, dan video pembelajaran interaktif. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru dapat mengunggah video pembelajaran mengenai grammar sebelum pertemuan tatap muka. Peserta didik mempelajari materi tersebut secara mandiri di rumah. Ketika berada di kelas, waktu pembelajaran dapat difokuskan pada diskusi, latihan, presentasi, atau pemecahan masalah. Keunggulan utama blended learning adalah fleksibilitas. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, sementara guru dapat memanfaatkan waktu tatap muka untuk kegiatan yang lebih mendalam. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada ketersediaan teknologi, akses internet, dan kemampuan peserta didik dalam mengelola pembelajaran secara mandiri. Setelah mempelajari ketiga model pembelajaran tersebut, kita dapat melihat bahwa semuanya memiliki dasar yang sama, yaitu filosofi konstruktivisme. Ketiga model tersebut sama-sama menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. Meskipun demikian, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Discovery learning menekankan penemuan konsep, inquiry learning menekankan proses